yang lahir baru pasti mengasihi keluarga. Ada satu titik terang itu. Kita berpindah dari alam maut menuju pada kekekalan. Yes. Amin. Shalom, selamat datang di online Sunday Service di YC. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tidak ada habisnya dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau ibadah ya Tuhan, biarlah kami dapat mengerti apa yang Engkau ajarkan. Bapa, bukalah hati kami Bapa, supaya kami bisa dengar-dengaran dengan firman-Mu. Dengarkan doa kami ini ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin.
tandingi. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar takkan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan, seorang kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar takkan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan, seorang kemenangan. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada di setiap musim dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau menaikkan pujian ini. Kami mau mengungkapkan isi hati kami kepadamu Bapa. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands.
Karena Engkau setia, kami gak bisa dipisahkan darimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku
Shalom DYC, selamat siang, apa kabar semuanya? Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dan senang juga ya kita bisa mengadakan ibadah sendiri. Siang hari ini kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan dan hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita memahami nilai diri. Saudara, sebelum kita masuk, kita mau sama-sama pikirkan hal ini. Sekali seseorang menentukan suatu nilai tertentu dalam dirinya, tentu tidak mudah untuk bisa merubahnya. Saya ulangi. Sekali seseorang menentukan nilai tertentu dalam dirinya, tidak mudah untuk merubahnya. Contohnya, bagaimana seorang menilai dirinya bahwa dirinya bisa dipercaya. Dirinya bisa ditrust oleh orang lain. Dan pikiran dan hatinya akan tertuju pada segala sesuatu yang dilakukan untuk bisa memberikan kepercayaan pada orang lain. Itu satu nilai tertentu. Itu yang positif. Yang negatifnya, suatu nilai yang dia merasa bahwa dirinya bodoh. Dia merasa bahwa dirinya tidak mampu. Dia mungkin merasa bahwa dirinya ceroboh. Nah, nilai ini tentu kalau sudah terpatri dalam dirinya tidak mudah untuk dirubah. Nah, bagaimana firman Tuhan membentuk kita dan mengajar kita supaya kita memiliki nilai-nilai tertentu. Tertentu dalam arti nilai-nilai seturut dengan firman Tuhan. Nah, siang hari ini kita mau belajar sama-sama. Mari sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Engkau perkenankan ya Bapa untuk kami boleh belajar, untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan kami hadir dan kami buka hati dan pikiran kami biarkan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, supaya segala sesuatu yang kami dengar, segala sesuatu yang kami pelajari, segala sesuatu yang kami dapat daripada Engkau Tuhan, sungguh ini membekali kehidupan kami sebagai anak-anak muda. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan pimpin hati dan pikiran kami. Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, supaya sungguh ya Bapa, kami tunduk dan kami memiliki perubahan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita buka bagian dari firman Tuhan. Kita buka dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6. Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-24. Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat 11 hingga ayat 24. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapatkan kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda
bahwa Engkau sendirilah yang berfirman kepadaku, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkanlah kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan meluruskan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan daripadanya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya, Tuhan itu keselamatanku. Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya mengutip dari perkataan seorang Richard Pratt yang mengatakan bahwa keunikan kepribadian manusia dalam kelebihan dan kekurangannya menjadi kisah yang menarik. Karena melaluinya tujuan Allah dalam kitab-kitab menjadi nyata, yaitu mengajarkan dan menyatakan Tuhan dan kehendaknya bagi umat melalui kepribadian manusia yang hendak dipakainya. Jadi Tuhan itu memakai kepribadian seseorang secara khusus umat dan tokoh dalam perjanjian lama untuk menyatakan kehendaknya. Kepribadian ini tentu kalau kita melihat sepanjang cerita banyak juga yang memiliki kepribadian yang ternyata kurang baik. Hampir tiap kisah dalam perjanjian lama yang berhubungan dengan kisah kepribadian seorang manusia yang dipakai oleh Tuhan terjadi atau diceritakan bahwa nggak sedikit juga yang memiliki kepribadian yang lebih kurang baik. Artinya ada keburukan dalam kepribadian mereka yang hendak ditampilkan. Dan di sini kita bisa belajar, saudaraku. Contohnya, saya berikan contoh. Elia dalam Raja-Raja dikatakan banyak melakukan mukjizat, tapi pernah juga dirinya berputus asa. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3-5. Atau Nabi Nuh dalam Kejadian. Nabi Nuh pernah mabuk setelah peristiwa air bah. Atau Harun dalam Keluaran yang pernah mendulang anak lembu emas. Bahkan seorang Daud dalam 2 Samuel 12 dikatakan dia pernah melakukan sebuah dosa perzinahan. Dan pada akhirnya dia ditegur oleh seorang Nabi Nathan. Atau Salomo, saudaraku. Salomo yang membiarkan dan mempraktikkan penyembahan berhala. Tapi toh orang-orang ini, tokoh-tokoh ini dalam perjanjian lama itu dipakai oleh Tuhan. Begitupun dengan Gideon, saudaraku. Siang hari ini kita belajar dari seorang Gideon. Gideon yang pada akhir hidupnya, kalau saudara perhatikan dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat ke-27, Gideon pada akhir hidupnya dia merasakan kebimbangan. Pada akhirnya dia menyembah efod emas yang dibuatnya sendiri. Tetapi uniknya dalam Ibrani pasal yang ke-11 disebutkan Gideon menjadi salah satu di antara para pahlawan iman. Menarik, saudaraku. Kenapa Tuhan membiarkan seseorang, orang yang dikasihinya, tokoh-tokoh itu
memiliki kepribadian. Salah satunya adalah supaya kita semua belajar. Kita semua belajar, kita adalah orang-orang yang di satu sisi adalah anak Tuhan, tapi di sisi lain kita memiliki kepribadian yang kurang baik. Pada akhirnya apa? Ketika kepribadian itu juga membentuk nilai-nilai yang tidak baik dalam diri kita. Nah, pada siang hari ini, saudaraku, kita mau belajar dari seorang Gideon. Bagaimana kepribadian Gideon, bagaimana nilai-nilai yang dianutnya, nilai-nilai yang dia dapatkan, nilai-nilai yang dia pahami tentang dirinya ini diubahkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku, kita ini pada dasarnya diciptakan oleh Tuhan adalah baik. Bukankah seperti itu? Tapi akibat dosa, kita memiliki kecenderungan sifat-sifat kita, karakter kita, bahkan nilai-nilai kita yang tidak baik. Nah, inilah yang harus kita sama-sama sadari. Sebagai anak-anak muda, bukankah kita semua yang ada di sini, kita semua yang adalah murid Kristus, itu seharusnya menyadari, apa sih nilai-nilai yang tidak baik dalam diri saya? Apa sih yang sebenarnya dari sisi kepribadian saya yang seharusnya saya ubah? Nah, pagi hari ini kita mau belajar dari seorang Gideon. Nah, saudaraku, nilai-nilai dalam diri seseorang terlihat dari cara-cara dia dalam keseharian. Saya berikan contoh cara dia berbicara, cara dia berpikir, cara dia melakukan sesuatu, kerja emosinya, perilakunya, bahkan pikirannya. Itu sedikit banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianutnya, saudaraku. Nah, bagaimana nilai-nilai ini kalau kita melihat bahwa sungguhnya kita ini dibentuk dari dua hal. Kepribadian kita itu dibentuk dari dua hal. Satu, kita dibentuk dari nature kita. Nature itu berarti kita kan dilahirkan dari keluarga. Kita punya ayah, punya ibu, kita punya keluarga besar, dan itulah yang membentuk kita. Secara keturunan kita diturunkan dengan sifat tertentu. Yang kedua adalah dari nurture kita. Nurture itu berarti dari lingkungan, dari dimana sebuah keadaan yang membentuk kita dari kecil hingga dewasa. Kita seperti apa, dalam lingkungan yang seperti apa. Kalau lingkungan itu lingkungan yang keras, lingkungan yang membuat kita menjadi seorang yang beringas misalnya, ya tentu sifat-sifat kita, karakter kita, nilai-nilai kita menjadi nilai-nilai yang tidak baik. Atau dalam pergaulan kita sebagai anak-anak muda, kita kalau di rumah dididik dengan baik oleh orang tua, kita kalau siap hari Minggu kita beribadah di DYC. Tapi dalam keseharian kita, ya mungkin sebelum masa-masa COVID-19 ini, pada waktu-waktu sebelumnya kita seringkali bergaul dengan orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan sedikit banyak itu membentuk nilai-nilai dalam kehidupan kita, saudaraku. Nah, inilah bagaimana kalau kita mau melihat Gideon juga mengalami itu, saudaraku. Nah, belajar dari Gideon, bagaimana supaya kita bisa berubah, kita bisa mengalami perubahan, kita bisa menyadari nilai-nilai apa sih sebenarnya nilai-nilai kita yang tidak baik. Seperti apa dan bagaimana kita bisa mengetahui itu, saudaraku. Saudara perhatikan dalam ayat yang ke-11, ayat yang ke-13, dan ayat yang ke-15. Saya bacakan buat saudaraku. Ayat yang ke-11 dikatakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra.
kepunyaan Yoas orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum di dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah, saudara, sebuah keadaan yang membentuk Gideon itu menjadi seorang anak muda, seorang yang memiliki kepribadian yang seolah-olah ia takut karena keadaan. Saudara, kalau saudara baca dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-4, itu latar belakang kira-kira dari pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 ini. Di sana dikatakan bahwa orang Midian itu menguasai orang-orang Israel. Bahkan dalam ayat yang ketiga dikatakan setiap kali orang Israel menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi orang-orang Israel. Maju mendatangi lalu berkemah di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah orang-orang Israel. Inilah keadaan di mana yang membuat Gideon ini memiliki satu tekanan dalam dirinya. Ada sebuah keputusasaan dalam diri seorang Gideon. Saudaraku, dalam ayat yang ke-11 dikatakan Gideon merasa bahwa dia nggak bisa apa-apa. Dia harus bersembunyi. Kenapa? Orang Midian menguasai segala sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang Israel. Nah, kira-kira bukankah keadaan kita hampir sama sekarang saat ini, saudaraku? Keadaan yang membuat sekarang saat ini kita tuh merasa kita seolah tertekan, saudaraku. Khawatir, tidak berdaya, tidak bisa mengatasi segala sesuatu yang kita hadapi. Kita takut untuk keluar. Kita seolah-olah kita juga tidak memiliki kemampuan apa-apa. Inilah kira-kira perasaan Gideon pada saat itu. Sehingga yang dibuat Gideon adalah dia mengirik gandum di tempat yang tersembunyi. Supaya jangan orang Midian itu mengambil segala sesuatu yang sudah mereka dapatkan. Hasilnya mereka takut untuk dirampas oleh orang-orang Midian. Di ayat yang ke-13 bahkan kita kembali ke dalam Alkitab kita, saudaraku. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita cermati apa yang dikatakan oleh Gideon ini, seolah-olah kok ya seorang Gideon seolah-olah tuh nggak beriman gitu ya. Nah, saudara perlu menyadari bahwa keadaan tertentu membuat seorang itu seolah tidak memiliki iman. Kalau tadi yang pertama kita tahu bahwa ayat yang ke-11 ada keputusasaan dalam Gideon. Ayat ke-13 ini seolah-olah dia nggak punya iman, nggak beriman, saudaraku. Nah, ini harus diwaspadai gitu dari kita. Kita perlu mewaspadai hal ini. Sebuah keadaan pada saat itu Gideon merasa bahwa dirinya dikatakan di sini, jika Tuhan menyertai kami. Gitu. Bahkan dikatakan, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami. Wow.
Bisa juga seperti itu. Nah, terkadang kita itu seperti itu, saudaraku. Banyak yang cerita sama saya. Dalam keadaan seperti ini, di mana kita semua dirumahkan, banyak yang ya kontrak kerjanya diakhiri oleh perusahaan tempatnya dia bekerja. Saat-saat ini sulit sekali untuk bisa mencari uang. Saat-saat ini sulit sekali untuk bisa mereka mendapatkan barang, sesuatu, dan lain hal. Itu membuat banyak orang merasa tertekan. Dan pada akhirnya banyak orang yang tidak lagi memiliki iman. Tidak lagi percaya. Nah, saudara, ini perlu kita waspadai. Gideon mengalami hal ini. Bahkan yang ketiga, saudaraku, kalau saudara-saudara baca ayat yang ke-15, dikatakan di sana bahwa tetapi jawabnya kepadanya, "Ah, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Kalau tadi nggak beriman, sekarang makin lagi. Seolah-olah nggak ada kepercayaan diri gitu. Nah, bagaimana dengan kita, saudaraku? Bagi anak-anak muda, masih adakah kepercayaan diri dalam diri kita? Masih adakah kita ini memiliki kepercayaan pada Tuhan? Saudara, kalau saya gambarkan keadaan daripada Gideon ini dia secara kepribadiannya memiliki sebuah yang namanya berputar-putar di situ. Dia memiliki negative feeling. Di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa ada tekanan dan dia harus bersembunyi dan dia takut dan sebagainya. Maka perasaan-perasaan yang negatif itu membuat dia merasa nggak mampu, nggak pede, dan nggak beriman. Pada akhirnya dia menjadi putus asa. Kalau saudara-saudara baca ayat yang ke-17 sampai 18. Ada keputusasaan di sana. Dan ketika ini dimiliki oleh seorang, ini seperti seolah-olah saya katakan menjadi feedback loop. Negative feeling itu mempengaruhi sehingga dia menjadi perasaannya memiliki perasaan yang tidak percaya diri atau nggak pede. Dia menjadi tidak beriman. Tidak beriman itu membuat dia menjadi seolah-olah putus asa. Dan keputusasaan balik lagi menjadi negative feeling. Dan itu menjadi berputar seperti itu. Saudara bayangkan. Bila kita mengalami hal itu. Karenanya siang hari ini kita belajar, saudara. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Gideon untuk kembali mengangkat Gideon. Sehingga Gideon menjadi contoh seorang pahlawan iman. Dalam Ibrani dituliskan demikian. Seperti apa? Saudara perhatikan. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan di sana bahwa malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Cara Tuhan itu luar biasa. Cara Tuhan mengasihi Anda dan saya. Cara Tuhan membentuk kita semua. Cara Tuhan mengajar kita. Sekalipun dalam kepribadian kita. Sekalipun kita memiliki nilai-nilai yang kita dapatkan melalui keadaan kita. Melalui segala sesuatu yang kita hadapi sehari-hari. Yang membuat kita seolah-olah menjadi orang yang tidak memiliki nilai-nilai Tuhan. Tuhan mengajarkan supaya kita untuk tetap kuat.
Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita, dikatakan di sini, kita menjadi pemenang-pemenang, saudaraku. Dikatakan dalam ayat yang ke-12, sekali lagi dikatakan bahwa Tuhan menyertai engkau. Anak DYC, mari kita pelajari sama-sama. Bagaimana Tuhan menyertai kita? Apa yang dimaksud dengan menyertai itu? Saudara, John Calvin mengatakan bahwa human heart dan bahkan human mind is an idol factory. Jadi hati kita dan pikiran kita itu sungguhnya menghasilkan atau mencari idola-idola dalam diri kita supaya kita contoh. Siapa idola kita? Siapa yang kita idolakan dalam kehidupan kita? Kalau dikatakan di sini, malaikat Tuhan menampakkan diri dan berkata bahwa Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Di sini Tuhan mau mengatakan bahwa aku menyertai engkau. Akulah Allah Immanuel yang menyertai engkau. Saudara, menyertai, kata-kata menyertai itu membutuhkan kepekaan, saudaraku. Saudara, bagaimana saudara tahu, bagaimana saudara memahami, saudara sadar bahwa ada yang memperhatikan kita? Itu membutuhkan kepekaan. Bagaimana kita peka terhadap penyertaan Tuhan, saudaraku? Saudara, apa yang gak bisa kita hilangkan dalam diri kita? Mari kita renungkan sama-sama. Apa dalam diri kita, dalam bagian dari diri kita yang tidak bisa kita hilangkan dalam diri kita? Apakah itu nama kita? Oh, bisa. Kita bisa ganti nama. Apakah itu wajah kita? Bisa. Kita bisa operasi plastik misalnya. Apakah jati diri kita? Bisa. Kita ganti jati diri kita. Dari seorang yang penakut menjadi seorang pemberani misalnya. Yang tidak bisa diganti dalam diri kita adalah DNA kita. Siapa diri kita sungguhnya? Siapa identitas kita sungguhnya? Saudara, Tuhan menciptakan kita semua, Anda dan saya. Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu tidak akan pernah bisa dihilangkan, saudaraku. Kalau saudara mau menyadari bagaimana Tuhan menyertai kita. Bagaimana Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saudara butuh yang namanya satu. Saudara butuh kepekaan. Saudara perlu peka. Bagaimana kita peka? Melalui pergaulan kita dengan Tuhan. Tanpa kita memiliki pergaulan yang erat dengan Tuhan, it is impossible kita memiliki kepekaan itu. Kalau kita bergaul misalnya dengan sahabat-sahabat kita, dengan teman-teman kita, dengan orang tua kita, kita tentu tahu apa yang mereka inginkan dalam kehidupan kita. Kalau kita bergaul erat dengan Tuhan, saudaraku, sudah pasti kita bakal mengetahui bahwa Tuhan ada berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan menyertai kita. Yang kedua, dalam menyertai itu berarti ada suatu keberanian, saudaraku. Saudara-saudara baca dalam ayat yang ke-16, dalam bacaan kita dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan kepadanya, tapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul ke arah orang Midian itu sampai habis. Tapi sebelumnya, Gideon merasa bahwa dia tidak mampu.
Dalam penyertaan Tuhan, itu Tuhan memberikan keberanian buat Anda dan saya. Keberanian untuk kita bisa melangkah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekalipun mungkin kita merasa bahwa kita tidak mampu. Kita merasa bahwa kita kecil. Kita merasa bahwa kita tidak memiliki segala sesuatu. Tapi Tuhan memberikan keberanian dalam diri kita. Katakan amin, saudaraku. Keberanian itulah yang dikatakan tanda daripada Tuhan menyertai kita semuanya. Kunci kedua yang harus kita ingat sama-sama dari bacaan kita. Kalau tadi yang pertama adalah Tuhan menyertai. Yang kedua, Tuhan memperlengkapi kita. Bagaimana Tuhan memperlengkapi kita? Dalam ayat yang ke-14, mari kita buka sama-sama dan kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama yuk ya. Yang di rumah kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Kata-kata bukankah aku mengutus engkau? Ketika Tuhan mengutus kita, ketika Tuhan mengutus Anda dan saya, Tuhan selalu memberikan kepada kita potensi, saudaraku. Tuhan memberikan kepada kita perlengkapan diri dengan nilai-nilai yang daripada Tuhan. Saudara harus pahami hal ini. Saudara harus mengerti hal ini. Bagaimana Tuhan memperlengkapi kita? Bagaimana kita tahu, saudaraku, bagaimana kita tahu dalam keseharian kita ini, kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Saudara, caranya kita mengetahui adalah sejauh mana kita berjalan dalam keseharian. Sejauh mana apapun yang kita lakukan, saudaraku. Sejauh mana apapun yang kita pikirkan dan kita rasakan itu. Semuanya itu mendatangkan nilai-nilai kekekalan. Apa itu nilai-nilai yang bernilai kekal, saudaraku? Nilai-nilai yang bernilai kekal adalah dalam Galatia 5 dikatakan ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nilai-nilai inilah yang seharusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan inilah nilai-nilai yang bernilai kekekalan sesungguhnya. Yang ketiga, saudaraku, adalah poin bagaimana kita belajar adalah bagaimana Tuhan selalu meneguhkan kita. Dalam ayat yang ke-23 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Nah, saudaraku, inilah yang seharusnya kita pahami dan kita sadari, saudaraku. Bahwa Tuhan meneguhkan kita. Tuhan bilang, hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Dikatakan, selamatlah engkau. Dalam segala suatu situasi kehidupan, seperti juga Gideon. Sesuatu kehidupan kita saat ini pun, Tuhan berjanji dan Tuhan meneguhkan, selamatlah hidupmu. Apa syaratnya kita yakin betul bahwa kita sudah selamat? Hidup kita di tangan Tuhan, saudaraku. Yohanes 15 ayat 7 katakan, kita perlu tinggal dalam Dia dan Dia di dalam aku. Pertanyaan saya buat Anda dan saya, sudahkah kita tinggal di dalam Dia? Terus tinggal dalam Dia dan Dia dalam kita. Kita perlu meneguhkan diri kita sendiri. Bahwa peneguhan itu bukan dari luar. Saudara tidak diteguhkan dari luar. Artinya saudara tidak diteguhkan dari di luar diri kita. Saudara tidak memerlukan orang lain. Saudara tidak memerlukan keadaan. Saudara tidak memerlukan situasi tertentu. Saya berikan contoh, saudaraku. Terkadang ini situasi kehidupan kita ini dipengaruhi oleh segala sesuatu yang di luar diri kita. Betul seperti itu?
Kalau diri kita ini kita mau nyaman, mau tenang, nggak marah-marah setiap hari misalnya. Kita seolah-olah menginginkan situasinya segala sesuatunya tenang. Tapi sekali situasi di luar diri kita, saudaraku, itu membuat kita tidak nyaman, tidak tenang. Maka emosi kita dan pikiran kita itu bergemuruh. Nah, di dalam Tuhan, kalau kita percaya bahwa diri kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, senantiasa ada peneguhan dari Tuhan. Bahwa apapun situasinya, siapapun yang kita hadapi, damai sejahtera dalam diri kita, itu yang meneguhkan diri kita. Katakan amin, saudaraku. Katakan, ada Tuhan dalam diriku dan aku tinggal di dalam Dia. Maka damai sejahtera yang ada dalam diriku tidak akan dipengaruhi oleh apapun. Tidak akan dipengaruhi oleh siapapun. Karena Tuhan dalam diriku, maka Ia akan senantiasa meneguhkan diriku. Amin, saudaraku. Nah, mari kita wrap up, saudaraku, yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita memahami nilai-nilai diri kita. Seperti apa nilai-nilai diri kita? Kunci untuk memahami nilai-nilai diri kita. Nomor 1, saudaraku. Saudara perlu pahami bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Apapun keadaan kita. Katakan amin, saudaraku. Dalam Tuhan menyertai kita, kita perlu kepekaan. Kita perlu keberanian diri. Menghadapi segala sesuatu, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Karena Tuhan menyertai kita. Yang kedua, saudaraku. Janjinya adalah Tuhan memperlengkapi kita dengan nilai-nilai kekekalan. Dalam diri kita ada Tuhan. Maka ada kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kelemah lembutan, dan sebagainya ada dalam diri kita. Dan Tuhan memperlengkapi kita semuanya itu. Dan yang ketiga, saudaraku, dari dalam sekali lagi, Tuhan meneguhkan diri kita. Kata Tuhan, selamatlah engkau. Dalam segala sesuatu yang kita hadapi saat ini juga, ketidakbaikan sekalipun, Tuhan katakan, selamatlah engkau. Nah, mari saudaraku, hari ini kita diteguhkan dengan perjamuan kudus. Mari kita ingat betul, bahwa Tuhan yang tinggal dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia, itu akan membuat nilai-nilai kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Nilai-nilai yang seturut dengan nilai-nilai Kristus. Kalau kita memiliki nilai-nilai Kristus, maka segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita, kerja emosi kita, dan segala sesuatu yang kita lakukan dalam keseharian kita, perilaku kita, adalah seturut dengan nilai-nilai Kristus. Segala perbuatan Kristus, segala perasaan Kristus, dan segala pikiran Kristus, itu menjadi milik kita. Amin, saudaraku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih ya Tuhan buat siang hari ini. Kau perkenankan kami untuk kami belajar bahwa kami perlu memiliki nilai-nilai Kristus. Nilai-nilai itu yang memberikan kami bekal ya Tuhan dalam keseharian kami sebagai anak-anak muda, dalam pergaulan kami, dalam kami menempuh studi kami, dalam kami melangkah dalam keseharian kami. Tuhan, inilah kami ya Bapa, ampuni kami kalau kami seringkali tidak mampu ya Tuhan. Kami seringkali berpikir, menilai diri kami lemah. Kami penuh dosa. Kami perlu pelanggaran. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah nilai-nilai Kristus itu tinggal dalam diri kami. Yang menjadi bekal dalam kehidupan kami sebagai anak-anak muda. Terima kasih ya Tuhan. Kami alaskan doa ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Yang ada di rumah, anak-anak di YC bisa mempersiapkan dengan roti dan
Mungkin kalau tidak ada anggur bisa pakai air putih, dan kita percaya bahwa inilah tubuh dan darah Kristus. Kita mengimani bahwa inilah tubuh dan darah Kristus yang Tuhan serahkan bagi kita sebagai peringatan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Mari kita masuk dalam persiapan itu sambil kita menyanyikan salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Saudaraku, kalau kita sudah mempersiapkan roti dan anggur, mari kita mau berdoa, mari kita minta sama Tuhan. Sebelum kita menikmati tubuh dan darah Kristus ini, mari minta ampunan dari Tuhan. Mari selesaikan dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Mari kita mau satu dalam doa untuk kita selesaikan segala pelanggaran kita sebelum kita menikmati tubuh dan darah Kristus. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampuni dosa kami ya Bapa. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Segala yang kami lakukan ya Tuhan yang tidak berkenan ya Bapa. Supaya kami dilayakkan ya Tuhan, untuk kami boleh menikmati tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah kami. Mari kita angkat hosti di tangan kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu bagi pengampunan dosa-dosa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami percaya dan kami mengimani bahwa di tangan kami ini adalah tubuh Kristus yang sudah serahkan bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami memakannya, kami dihisapkan masuk dalam karya keselamatan Kristus. Karya keselamatan Kristus yang mengampuni segala pelanggaran kami, segala dosa kami, segala ketidaklayakan kami dihapuskan di dalam nama Yesus. Kami percaya itu ya Tuhan. Karena ya Tuhan, tubuh yang terpecah-pecah ini Tuhan, kami mau makannya di dalam nama Yesus. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat anggur di tangan kanan kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, adalah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang, bagi pengampunan dosa-dosa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya dan kami mengimani. Inilah darah Kristus yang sudah tercurah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami meminumnya Tuhan, bahwa hari ini juga, saat ini juga, ada nilai-nilai Kristus yang tinggal dalam diri kami. Bahwa nilai-nilai Kristus itu yang membuat kami semakin dekat dengan Engkau, tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam aku ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, ketika kami meminumnya ya Bapa, bahwa Engkau memprotek kami ya Tuhan, dengan segala sesuatu ya Bapa, ketika kami beraktivitas di luar sana ya Bapa, segala sakit penyakit Engkau halaukan di dalam nama Yesus. Kami yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus.
Engkau juga Tuhan memberikan kami hikmat ya Bapa, supaya kami juga Tuhan dapat bertahan Tuhan di dalam keadaan normal baru yang saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sambut darah-Mu di dalam nama Yesus, kita minum di dalam nama Yesus. Nah, Yesus. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa. Saat ini kami sudah diteguhkan oleh Engkau. Saat ini kami sudah diajar oleh Engkau ya Bapa. Karena ya Tuhan, sebagai anak-anak muda ya Tuhan, Engkau perlengkapi setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah dalam kehidupan kami, dalam diri kami ada nilai-nilai Kristus. Nilai-nilai itu yang membuat kami berbeda sama sekali dengan orang-orang di luar sana Tuhan. Karena dalam diri kami ada perilaku Kristus, ada pikiran Kristus, ada perasaan Kristus yang selalu terpancar dalam kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan. Pakai diri kami ya Bapak. Terima kasih Bapak dalam surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita tutup ibadah kita pada siang hari ini dan kita mau bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa, untuk saat ini kami boleh beribadah bersama-sama dan kami percaya bahwa Engkau sudah melawat setiap kami dan kami sudah mengalami perjumpaan sepribadi dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, kasih karunia daripada Engkau mengiringi kami, berkat daripada Engkau menjadi milik kami ya Tuhan, dan kami siap untuk menerima berkat daripada Engkau. Di YC, tengadakanlah kedua tanganmu, arahkanlah pikiran dan hatimu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sampai bertemu minggu depan, dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin.